Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayu Hindi dari kelas B. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Di sini ada parasit. Parasit berfungsi menyekresikan air liur melalui duktus senten menuju vakum oral untuk membantu mengunyah dan menelan. Dan kedua ada sublingual, berfungsi untuk menjaga mukosa mulut sehingga tetap terlindungi dan terlumasi. Dan ini tiga ada submandibular, yaitu berfungsi memproduksi air liur lalu diekspresikan di dalam mulut dan di bawah lidah, dari bawah lidah. Dan ini kita ada perspiratory, berfungsi sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Dan di sini ada, yang kelima ada bronchea, yaitu berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan, memberikan ruang bagi kerongkongan dengan tulang rawang yang fleksibel. Dan keenam, ini ada esofagus, yaitu fungsi utama kerongkongan menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Dan ketujuh ada stomas, yaitu selain mengolah, menyimpan dan menyingkirkan zat berbahaya, fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Dan kedelapan ada diafragma, yaitu diafragma membantu kalian saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar. Dan kemudian ada lymph, yaitu berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Dan 10 ada liver atau hati. Fungsi hati manusia adalah memainkan utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Yang kemudian 11 ada gallbladder, yaitu kandung empedu. Fungsi utama kandung empedu adalah untuk menyimpan, mengentalkan dan melepas getah empedu ke seluruh pencernaan. Yang ke-12 ada duodenum atau usus besar. Usus besar 12 jari, berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus katup yang membuka dan menutup, yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Dan ke-13 ada common bile duct atau saluran hepatik dan saluran kantong empedu akan bermuara pada seluruh saluran empedu. Common bile duct yang akan menyalurkan cairan empedu ke bagian usus halus bernama duodenum. Lanjut ke 14 ada pankreas. Fungsi pankreas sangatlah penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Selain dalam memproduksi hormon, pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Dan sini ada 15. Nah, 15 adalah intestine, yaitu usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi serta membentuk tinja. Dan 16 ada small intestine, yaitu usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencegah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi, nutrisi dan nantinya akan digunakan untuk pembentukan dan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tubuh. Dan lanjut ada 17, yaitu standing colon,
atau konstriktor merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan, berasal di perut kanan, dan ujungnya berakhir di samping hati. Berbeda dengan sacrum, kolon ascendens memiliki kolon ascendens memiliki tugas lain, yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelum terlewatkan oleh usus halus. Selanjutnya 18 itu ada cecum, yaitu bagian ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil dengan usus besar. Nah, ini sini usus besar. Fungsi bagian ini adalah membantu penyerapan kemahi nutrisi dan sisa air dari sumfaitu, sisa makanan menghubungkan bagian akhir usus kecil dengan usus besar. Terus ada 19 appendix. Fungsi appendix adalah sebagai organ imunologi dan secara aktif berperan dalam sekresi hemoglobin, suatu kekebalan tubuh, di mana memiliki kelenjar limfoid. Lanjut ada 20, yaitu 20 descending colon. Descending colon ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke dalam rektum. Lanjut ke 21, yaitu ada sigmoid colon, yaitu kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar dan ia terdiri atas 4 bagian, yaitu ascendens, kanan rongga perut, transversum, melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descendens, kiri rongga perut, dan sigmoid, bagian yang terhubung dengan rektum. Kolon memiliki fungsi untuk mencampur krem dengan enzim pada saluran cerna. Campuran ini akan membentuk tinja yang nantinya akan dikeluarkan tubuh. Selanjutnya di sini ada rektum, yaitu rektum adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolom sigmoid. Fungsi usus besar pada bagian ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Menyimpan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Proses pengeluaran limbah dari tubuh terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal kapan limbah, termasuk gas atau tinja, harus dikeluarkan dari tubuh. Dan terakhir ini ada anus. Bagian paling akhir atau ujung dari usus besar adalah anus. Saat rektum sudah penuh terisi dari tinja siap dikeluarkan, nah disinilah anus mengambil peran. Tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensasi mulas serta dorongan untuk buang air besar. Dalam kondisi normal, proses pengolahan dan pencernaan makanan membuahkan waktu sampai akhir menjadi tinja dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Sekian dari saya, Yajo Indi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.